Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang pengenalan software mengolah kata, yakni Microsoft Word untuk baru yang belajar gitu ataupun yang sudah expert juga, kita berbagi bersama di sini. Untuk tampilan awalnya seperti ini untuk tampilan Microsoft Word-nya, dan untuk pada kesempatan kali ini saya akan mengulas menu-menu yang ada di Microsoft Word, termasuk nanti tutorial dengan cara penggunaannya. Dan pertama di sini ada menu file. Menu file ada banyak opsi di sini, termasuk ada home. Home sendiri tampilannya seperti awal mula beranda. Nah, ada recent, jadi project yang sedang terakhir kita buat. Dan di sini kita bisa pilih ada new project itu, jadi mau project baru gitu, ada blank dokumen atau yang sudah ada format template-nya. Nah, rata-rata yang kita gunakan itu yang blank dokumen. Ya, kalau blank dokumen seperti ini tampilannya. Kalau misalkan kita yang mau blog post seperti saya berikut ini, tampilannya bakalan ada format seperti ini gitu. Ini template yang disediain oleh Microsoft-nya. Oke. Nah, dikarenakan harus register terlebih dahulu ke blognya, jadi tidak perlulah saya di sini hanya membahas sekilas tutorial Microsoft Word. Nah, untuk selanjutnya ada menu open. Untuk menu open di sini ada kita membuka dokumen yang sudah kita buat ataupun yang ada di file manager kita gitu. Dan ada save, itu untuk menyimpan dokumennya di ke folder mana. Save as juga sama gitu. Dan ada print nanti untuk mencetak hasil dokumen yang kita buat, dan share untuk membagikan dokumen yang sudah kita buat. Ada lewat email, ada presentasi online atau diposting di artikel blog gitu. Dan ada diekspor ke format yang lain, ada PDF dan XPS seperti ini. Dan ini untuk keluar gitu, untuk close. Ya, itu seperti berikut. Selanjutnya ada lagi option. Di sini ada pengaturan dan setting gitu. Dan di pertemuan selanjutnya kita akan bahas mengenai option tadi. Nah, itulah untuk menu file gitu ya teman-teman. Oke, sebelum beranjak lebih lanjut, di sini ada icon save. Nah, save untuk menyimpan. Bisa teman-teman kalau misalkan menyimpan dokumennya, klik yang ini nih. Klik ini ataupun tombol kombinasi Ctrl dan S. Barengin, dikombinasikan. Nantinya langsung ke menu save as gitu ya teman-teman. Dan selanjutnya ada ini repeat file close, CTRL-Y atau undo. Nah, gitu ya. Itu hanya sekedar contoh ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita tampilan awal itu di menu home. Kita akan bahas sebelah sini sudah. Kita masuk ke bagian sini sebelah kanan. Ini untuk mengclose lembar project kita, dan ini untuk mengecilkan tampilan project kita. Nah, seperti ini. Dan ini untuk meminimize atau supaya tampilan project kita bersembunyi di latar belakang tampilan desktop kita gitu teman-teman. Ya, seperti ini. Jadi gak ada, namun dikecilin gitu. Nah, kalau misalkan kita ingin membuka lembarnya lagi, kita tinggal klik ini gitu ya teman-teman. Dan di menu home ini ada beberapa tools atau menu-menu yang lainnya. Kita akan mencoba buat dulu kata-katanya.
belajar Microsoft Word. Oke. Nah, ini teman-teman awal mula kata-katanya ya. Kita akan coba dari awal menu ini sampai ke sana ya teman-teman. Nah, untuk memarking semuanya itu ini tinggal ditekan di touchpad atau di mouse teman-teman bagian kanan ya, dan geserkan sama kursornya, atau bisa juga dengan tombol kombinasi CTRL tambah A, nanti akan semuanya ke marking itu teman-teman ya. Nah, kita buat ini diganti fontnya dengan mengklik font sebagai berikut, dan banyak fontnya ya. Saya di sini pakai Times New Roman, dan ini tuh berupa ukuran yang bisa kita rubah. Dan untuk menu ini juga ini sama untuk ukuran. Nah, ini untuk membesarkan dan ini untuk mengkecilkan. Dan untuk ini ada change case, yaitu untuk merubah apakah teman-teman ingin mengganti huruf depannya saja yang besar misalkan, atau semuanya mau kecil huruf-hurufnya, atau juga mau kapital misalkan, dan ada juga kapital sebelum kata gitu, kapital di awal kata. Nah, seperti ini misalkan ini namanya capital is word, dan misalkan mau huruf kecil di awal kata ya seperti ini. Nah, ada sentence case jadi kapital di awal paragraf. Ada lowercase jadi semuanya kecil. Ada uppercase yaitu semuanya kapital, dan ada capitalize each word yaitu untuk kapital di awal kata seperti ini. Dan ada juga toggle case atau huruf kecil di awal kata ya, gitu ya teman-teman. Nah, sini saya akan belajar pakai yang kapital di awal kata saja. Oke, untuk icon di sini, nah ini ada cut, ada copy. Cut itu untuk memotong ya, kalau segi harfiah gitu. Cut memotong. Nah, jadi misalkan ini dipotong nih, mau dipindahin nih kemana, misalkan dari sini mau ke sini, kita paste. Nah, klik paste yang di sini, atau teman-teman bisa pakai tombol kombinasi CTRL V. Nah, untuk mempaste ya teman-teman, untuk mempaste. Nah, ini undo, ini redo ya teman-teman. Jadi untuk membalikan ke perintah yang lalu gitu. Nah, kita kembali lagi, itu pas copy dan paste dan cut. Kalau kalau copy itu Ctrl C, atau misalkan mau ke sini bisa, atau Ctrl C, CTRL dan C dikombinasikan itu untuk menggandakan gitu. Nah, jadi banyak misalkan teman-teman seperti ini. Namun kalau cut itu hanya misalkan saat teman-teman di cut nih, Ctrl X lalu di paste itu bisa. Namun yang awalnya tadi yang pertama itu di cut, dipotong, nggak ada gitu. Kalau di copy masih ada gitu, cuma menggandakan menjadi banyak. Itu bedanya teman-teman. Oke, kita ulangi ya. Nah, selanjutnya ada icon di sini bold. Itu untuk menebalkan huruf angka kita, kalimat kita gitu, untuk menebalkan. Dan ini italic untuk garis miring, dan underline untuk menambah garis di bawah, dan ada strike through atau garis di tengah. Nah, misalkan gitu.
Nah, biasanya kalau ini itu dipakai untuk ada beberapa pilihan yang salah satunya dicoret gitu. Ibaratkan gini, jenis kelamin, maaf, jenis kelamin laki-laki, laki-laki atau perempuan. Misalkan saya nih laki-laki, maka dicoret saja yang perempuan, coret saja yang tidak perlu. Nah, seperti itu ya teman-teman. Dan selanjutnya ada ini, ada subscript. Kalau subscript itu ibarat seperti ini, kekecilan. Oke, ibarat seperti ini. Yang dua ini mau dikecilin, x kuadrat misalkan. Nah, jadi seperti itu, atau di bawah itu juga bisa. Nah, itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya untuk menu ini itu menambahkan efek dan tipografi. Ya, teman-teman bisa menambahkan efek untuk supaya lebih bagus gitu. Contoh ini mau nambahin efek seperti ini atau ini, atau di sini ada bacaannya outline, garis di luarnya seperti apa, contoh kayak ini, atau shadow itu menambahkan bayangan. Nah, seperti ini. Atau juga teman-teman mau menambahkan glow cahaya gitu di bagian garisannya. Nah, seperti ini. Itu sesuai kreativitas teman-teman ya, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya di sini ada high contrast only. Jadi untuk menambahkan backgroundnya gitu, seperti ini. Oke, dan ini untuk mengatur warna hurufnya gitu teman-teman, warna kalimatnya. Nah, misalkan mau ganti warna kuning atau oranye. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada clear all formatting. Jadi semua yang sudah kita edit tadi itu dihapus semuanya. Jadi awal gitu. Itu untuk clear all formatting. Dan selanjutnya ini ada paragraf. Ini kan tadi clipboard, dan ini untuk ngedit font, dan ini untuk edit paragraf ya teman-teman. Dan di paragraf ini untuk mengatur posisi ada ini icon-iconnya, ada align left, rata kanan, rata kiri dan rata kanan ya. Nah, rata kanan dan rata kiri, dan ini rata tengah, dan ini ratakan untuk merapikan ini biasanya. Dan sekarang kita pakai yang rata tengah. Dan di sini ada bullet library atau untuk poin gitu. Nah, seperti ini. Nanti ada selanjutnya bersama beginner. Kita ganti ya teman-teman efeknya, lihat. Semoga bermanfaat. Tuh. Atau bisa diganti si ininya, jadi titik, jadi bulat, jadi kotak, jadi seperti ini, dan banyak. Tinggal eksplorasi saja teman-teman ya. Dan selanjutnya ada
numbering. Ini untuk ngasih nomor. Ya, ini untuk awal untuk ngasih nomor. Numbering, dan ini yang ada kurung bukanya, dan ini secara huruf Romawi, angka Romawi ya, angka Romawi, dan ini huruf kapital dan banyak ya teman-teman. Nah, ini recently as numbering format. Jadi memberi format number di tulisan teman-teman gitu. Dan ini sama minimalis. Jadi nah, kalau misalkan ini sub dari belajar, misalkan A sama si beginner, B, nah seperti ini. Ini tinggal di tab teman-teman. Ini tuh sub dari A, dan A itu sub dari 1. Itu ya teman-teman. Dan selanjutnya ada paragraf. Ini untuk mengatur rapat atau apa namanya tuh jarak antar paragraf gitu. Ini 1,0, ini 1,15, ini 1,5, ini 2,0, dan ini 2,5, dan ini 3,0. Kalau misalkan ingin agak mepet, teman-teman bisa pilih yang 1,0. Kalau misalkan masih kurang, ini tinggal remove space after paragraph. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, itu untuk paragraf jaraknya. Dan ini itu untuk menggeser paragrafnya. Dan ini untuk mensortir dari A sampai Z gitu teman-teman. Nah, ini untuk menambahkan tema lagi seperti ini. Dan teman-teman kalau misalkan mau pakai border, kalau di tabel seperti ini. Oke, kita hapus dulu format gambarnya. Nah, di sini kita ada beberapa tema untuk buat title ya teman-teman. Nah, title judul gitu teman-teman ya. Nah, seperti oke, mungkin untuk menu home dari awal tadi clipboard dan pengenalan dari file cukup segitu ya teman-teman. Ini untuk menu fontnya tadi sudah dibahas, dan ini untuk paragrafnya, dan ini untuk title atau judul ya teman-teman. Dan kalau misalkan teman-teman sudah paham antara ini, insya Allah lah teman-teman sudah mahir gitu. Dan untuk next pembahasan kita akan bahas di menu insert, desain, layout, preference, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.